Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah sepanjang hari kita jalani dalam penyertaan Tuhan, malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, supaya kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Mazmur, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada jalan bagi setiap orang untuk mengalami sukacita. Ada jalan bagi saya dan saudara untuk kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Di mana di ayat 1 dikatakan bahwa orang yang berbahagia, bersukacita adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jalan bagi setiap kita untuk mengalami sukacita Tuhan adalah dengan kita menjalani hidup yang berbeda dari orang-orang berdosa. Ketika kita rindu mengalami sukacita daripada Tuhan, maka kita harus memilih jalan yang berbeda, cara hidup yang berbeda dari orang-orang berdosa. Karena orang-orang fasik, orang-orang berdosa, para pencemooh, akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Itu yang dicatat firman Tuhan di ayat yang keempat. Artinya orang-orang yang hidup dalam kefasikan, yang hidup dalam dosa, tidak akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketika saya dan saudara memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang fasik, dari orang-orang berdosa, maka kita akan mengalami kebahagiaan sejati daripada Tuhan. Dan yang kedua, dicatat di ayat yang kedua, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jalan kedua untuk saya dan saudara mengalami kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita adalah dengan merindukan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan jadi kesukaan kita, dan menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Menjadikan firman Tuhan itu menjadi perenungan bagi kita dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, kita akan mengalami kebahagiaan, saudara. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, orang yang memilih cara hidup berbeda dari cara hidup orang-orang berdosa, dan orang yang menjadikan firman Allah sebagai kesukaannya, maka di ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang berdosa, maka orang tersebut digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana pohon tersebut akan menghadapi berbagai musim. Tetapi sekalipun pohon tersebut menghadapi berbagai musim, firman Allah mencatat bahwa dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Sekalipun dia menghadapi berbagai musim, karena dia ditanam di tepi aliran air. Bahkan firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Jika kita memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang berdosa, jika kita menjadikan firman Allah kesukaan kita dalam hidup kita, maka sekalipun kita menghadapi berbagai musim, berbagai situasi, berbagai keadaan dalam hidup kita, maka kita akan tetap kuat. Di mana digambarkan seperti pohon tadi, tidak layu daunnya. Bahkan dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Sekalipun berbagai musim yang dia hadapi, demikian juga dalam hidup kita. Berbagai situasi apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita akan kuat menjalaninya karena ada air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang menjadi kesukaan bagi kita. Bahkan firman Allah mencatat bahwa apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Tuhan menjamin keberhasilan jika di dalam kehidupan kita menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Kita memilih cara hidup yang berbeda. Puji Tuhan, saudara.
biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, dalam kita menjalani kehidupan kita, kita terus berkomitmen untuk memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang berdosa. Untuk kita menjadikan firman Allah menjadi kesukaan kita, merenungkannya setiap hari. Artinya menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian firman Tuhan berkata, kita akan berbahagia. Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghadapi berbagai musim, namun tetap kuat, tidak layu daunnya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Demikian juga kita akan kuat menghadapi berbagai kondisi, berbagai keadaan. Bahkan apa yang kita kerjakan berhasil, kata firman Tuhan. Wow, saudara. Sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi kita jika kita berkomitmen di sepanjang hidup kita, memilih cara hidup berbeda dari orang-orang berdosa. Ketika kita menjadikan firman Allah yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita, kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadikan firman Tuhan kesukaan bagi kita. Mari kita memilih cara hidup yang berbeda dari cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang berdosa. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji-janji Tuhan, damai sejahteranya dalam hidup kita oleh karena firman-Nya. Haleluya, saudara. Saat ini kita akan berdoa, saudara. Mari ambil posisi berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia, menghadap kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahteranya di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadikan firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami, untuk kami memilih cara hidup berbeda dari orang-orang berdosa. Karena firman-Mu menjamin, dengan demikian hidup kami akan berbahagia. Karena kami akan kuat menghadapi segala musim-musim kehidupan, segala situasi kehidupan. Bahkan Engkau menjamin keberhasilan bagi kami. Karena sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, demikian kami yang menjadikan firman-Mu kesukaan bagi kami. Demikian kami yang memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini, terus kami memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah kami beristirahat dalam damai sejahteranya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami. Biar keteduhan, biar damai Tuhan, ketentraman Tuhan melingkupi kami dalam istirahat kami malam hari ini. Terlebih dahulu Tuhan,
kami berdoa buat segala keberadaan kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau yang tahu segala kondisi kehidupan kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit saat ini, ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Engkaulah dokter kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dan terlebih lagi, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan, damai-Mu dalam segala penyakit yang kami hadapi. Dan kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja dalam kehidupan kami yang sakit ya Tuhan. Berkati jika ada anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengangkat segala beban berat yang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Segala persoalan yang menghimpit anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami, karena Engkau mengenal seluruh kehidupan kami. Berkati kami sekeluarga ya Tuhan. Istri, suami, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara kami. Tuhan kiranya yang memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan damai, ketentraman bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam hari ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara memiliki doa khusus yang saudara rindu mohonkan untuk kami doakan di jam-jam doa kami, silakan saudara kasih permohonan doa saudara di kolom komentar, atau kirimkan melalui nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Maka kami akan berdoa, mendoakan pergumulan-pergumulan saudara di jam-jam doa kami. Puji Tuhan saudara. Biarlah malam hari ini kita bersama-sama beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.